Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami permalukan kembali agar lebih khususnya pelaksanaan ibadah Idul Fitri 1440 Hijriah. Kami harapkan kepada segenap untuk menonaktifkan HP-nya dan mengisi sat-sat yang masih kosong di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu dan para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan rezekinya, utamanya nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa mendatangi lapangan tempat yang mulia ini. Kita melaksanakan peringatan Idul Fitri 1447 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa, dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita yang telah kita laksanakan selama 1 bulan penuh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam senantiasa marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak-bapak, ibu dan para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri 1447 Hijriah, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan terkait dengan petugas pada pagi hari ini, di mana khatib adalah Bapak Muhammad Rizal di STMSD dan imam adalah Imam Masjid Al-Manar Bapak Ali Masur. Sekian beberapa hal yang kami informasikan. Marilah kita laksanakan kegiatan ibadah Idul Fitri 1447 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahri Ramadan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, afdalul anbiya'i wa asyraful mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia.
Tiada yang patut kita ungkapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Karenanya kita berharap semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengokohkan ketakwaan dalam menjalani sisa kehidupan di dunia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari akhir nanti. Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita umat Islam di seluruh belahan dunia merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya kesucian, hari raya kekuatan, hari raya kemenangan. Umat Islam berduyun-duyun keluar dari rumah mereka, keluar dari gedung-gedung bertingkat, keluar dari gubuk-gubuk mereka, bersama-sama menuju tanah lapang dan masjid-masjid untuk mengagungkan asma Allah, bertakbir, bertahmid dan bertasbih yang menggetarkan jiwa mereka, melahirkan kebahagiaan setelah 1 bulan melatih dan menempa diri, mengendalikan hawa nafsu dengan melaksanakan ibadah puasa sebagai latihan jasmani dan rohani. Begitu besar nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga melahirkan rasa syukur yang mendalam atas nikmat-nikmat tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, Ramadan telah berlalu. 1 bulan kita telah dibina dan dilatih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ibadah di bulan Ramadan. Kita dididik untuk menjadi orang-orang yang sabar, dibina untuk memiliki akhlak yang mulia, dilatih menjadi orang yang suka memberi, penyantun, menebarkan kasih sayang, menjadi orang yang rendah hati, dan semua perbuatan-perbuatan baik telah diajarkan selama Ramadan. Dan tentu kita berharap nilai-nilai Ramadan tersebut dapat diimplementasikan selama 11 bulan ke depan. Amal-amal soleh yang begitu semangat kita amalkan di bulan Ramadan dapat direalisasikan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, justru perjuangan yang sangat berat yang kita hadapi adalah ketika kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, mulut yang kita latih untuk selalu berkata benar, apakah kembali akan menjadi liar dan berdusta atau mengumpat ke sana kemari? Tangan yang dilatih untuk suka memberi, apakah kembali menjadi bakhil? Hati dan jiwa yang kita didik untuk qanaah, apakah kembali menjadi tamak dan rakus? Kalau sifat-sifat tersebut masih menempel dan melabeli diri kita, maka sungguh kita tidak berhasil dalam mengikuti pendidikan di bulan Ramadan. Maka jauh panggang dari api untuk meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita agar predikat sebagai orang-orang yang bertakwa itu dapat kita raih? Kalau ingin ketakwaan yang telah kita raih dan terbentuk selama bulan Ramadan tetap bisa konsisten terpelihara, kalau kita ingin tetap berhasil sebagai pemenang, maka ada 6 hal yang harus dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47. Surah ini turun berkaitan dengan perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, dan para ulama menjelaskan bahwa siapapun yang ingin meraih kebahagiaan, siapapun yang ingin meraih sebuah kemenangan, siapapun yang ingin sukses dalam hidupnya, dan siapapun yang ingin tetap mempertahankan hasil yang dicapai, ada 6 syarat yang wajib dimiliki oleh seorang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna 'an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Pertama, sabar, teguh pendirian, istiqomah, tidak mundur dengan berbagai macam ancaman, dan tidak terbujuk dengan berbagai macam rayuan. Persis seperti apa yang
teladani yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala diancam tidak mempan, ditekan tidak goyah, diintimidasi tidak bisa, maka orang-orang kafir Quraisy membujuk beliau melalui paman beliau Abu Thalib dengan bujukan yang luar biasa. Katakan kepada keponakanmu itu, ya Abu Thalib, apa yang dia cari? Kalau dia ingin kekayaan, maka akan kami jadikan dia orang yang terkaya di antara kami. Kalau dia cari kesuksesan, maka akan kami jadikan dia yang paling sukses di antara kami. Dan jika dia ingin kekuasaan, maka akan kami jadikan dia raja yang berkuasa. Serta jika dia ingin bersenang-senang dengan perempuan-perempuan cantik, maka akan kami suplai dengan perempuan-perempuan cantik yang diinginkan. Tetapi dengan satu syarat, agar dia menghentikan dakwahnya. Tetapi ketika hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tegas, beliau menjawab, Ya ammi, qul lahum law annahum wada'u syamsa fi yamin wal qamari fi shimali ala an atruka hadha amrama taraktuhu hatta yudharu Allah aw ahlika fihi. Wahai paman, katakan kepada mereka, jangankan semua tawaran-tawaran itu, andai kata mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah, demi Allah, saya tidak akan menghentikan dakwah sampai Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku binasa dalam dakwah itu. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang disebut dengan at-tabat, teguh pendirian, istiqomah. Kalau kita tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah agama, amalan-amalan kerjakan dan biasakan selama bulan Ramadan, maka wajib pula kita amalkan selama 11 bulan ke depan. Insya Allah kita akan keluar sebagai pemenang. Kedua, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu sukses. Zikrullah, mengingat Allah, dalam hati zikrullah, dengan lisan zikrullah, perbuatan seluruhnya menunjukkan kita zikrullah. Hal ini harus sinkron ketiga-tiganya. Kalau mulut kita mengatakan subhanallah, maka hati kita membenarkan subhanallah, dan perbuatan kita juga membenarkan subhanallah. Kalau mulut kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, maka hati kita membenarkan, dan dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pedagang di pasar bisnis menjadi akbar. Kadang-kadang dalam dunia politik, kepentingan politik menjadi akbar, padahal mulutnya mengatakan Allahu Akbar. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi sukses. Yang ketiga, wa ati'ullaha wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Mengapa kita harus taat kepada Allah? Karena lillahi mulkus samawati wal ardh. Dialah Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia yang telah menciptakan kita. Kita wajib patuh kepada Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang kita sukai ataupun dalam hal-hal yang kita tidak sukai. Fima nuhibbuhu wa nakrahuhu. Nabi Nuh alaihissalam tidak mengetahui akan terjadi banjir ketika ia diperintahkan membuat kapal. Bahkan Nabi Nuh diejek dan ditertawai oleh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa alaihissalam tidak mengetahui laut akan terbelah saat dia diperintahkan memukulkan tongkatnya. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh dan taat pada perintah Allah. Ternyata di balik ketidaktahuan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kejutan. Seringkali Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan hamba-hambanya. Jangan kita berkecil hati kalau sampai saat ini sepertinya belum ada jawaban dari doa-doa yang kita mohonkan. Karena kadang Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan cara yang kita tidak duga dan kita tidak sukai. Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oleh karenanya, lakukan bagianmu saja dan biarkan Allah mengerjakan bagiannya. Banyak orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, tetapi hanya dibatasi dengan hal-hal yang mereka sukai. Namun dalam hal yang mereka tidak sukai, mereka mencari dalih untuk tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang menjalankan perintah Allah, namun di sisi lain, dia masih melakukan pelanggaran, dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi masih juga korupsi, mencuri, berzina, riba, dan melakukan kemaksiatan lainnya. Keempat, wala tanaza'u wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian berbantah-bantah, jangan bertikai, jangan berpecah belah. Kalau kalian bertikai, tidak bersatu, kalian akan gagal total. Tidak ada dalam
sejarah bahwa umat Islam itu menang kalau bertikai. Artinya, semua kemenangan yang diraih oleh umat Islam itu diraih dengan persatuan. Apa akibat yang timbul kalau terjadi perpecahan? Apa yang terjadi kalau kita berbantah-bantahan, pertikaian, perpecahan? Al-Quran mengatakan, hilanglah wibawamu. Umat Islam tidak lagi diperhitungkan, wujuduhum ka'adadihim. Adanya mereka sama dengan tidak ada. Keputusan-keputusan politik umat Islam tidak diperhitungkan. Keputusan ekonomi umat Islam tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena umat Islam tidak punya kekuatan, tidak punya daya tawar karena mereka tidak bersatu. Itulah yang dikatakan Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Oleh sebab itu, umat Islam harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah umat. Kita harus bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Secara normatif, memang semua sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi secara teknis belum mampu dijabarkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, kalau ada 10 persoalan dalam umat Islam yang dimusyawarahkan dan baru 7 yang sudah disepakati, maka mari kita laksanakan hal-hal yang telah disepakati dan saling memaafkan terhadap hal-hal yang belum disepakati. Jangan justru sibuk membesarkan hal-hal yang belum disepakati yang mengakibatkan apa yang telah disepakati tidak jadi dikerjakan. Hadirin yang mulia, kelima, bersabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kamu karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidak mungkin sekarang dimulai, sekarang berhasil. Semua usaha dan perjuangan butuh waktu dan butuh proses. Disinilah diperlukan kesabaran. Apapun tugas dan profesi kita semua butuh kesabaran. Hendaknya kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Banyak mohon kepada Allah agar diberi kesabaran, baik ketika kita melaksanakan ketaatan maupun meninggalkan kemaksiatan. Termasuk ketika kita mendidik keluarga, ibarat seorang yang mendaki, dia yang berada di atas, apalagi sebagai pemimpin, dia yang berada di atas. Kalau tidak sabar, kalau dia terburu-buru, kalau terjatuh, maka akan menimpa orang-orang yang ada di belakangnya. Keenam, yaitu ikhlas. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhayyir. Ayat ini menggambarkan tentang pasukan kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Dan ketika terdengar berita bahwa kafilah dagang Abu Sufyan telah sampai di Mekah, sehingga ada pasukan Quraisy yang mengusulkan agar peperangan Badar tidak diteruskan, tetapi kembali ke Mekah. Abu Jahal sebagai pada saat itu mengatakan, "Kalla, tidak. Kita tidak akan kembali. Nuharibuhum. Kita akan perangi mereka. Kita akan menang. Kita akan menang. Lita'lamal Arab man nahnu." Supaya bangsa Arab semua tahu siapa kita. Kesombongan dan keangkuhan inilah yang diadopsi oleh Abu Jahal masa kini. Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu laknatullah alaihi ingin merampok negara Iran setelah sebelumnya mereka berhasil menundukkan negara Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolas Maduro untuk diadili dengan dalih pemberantasan terorisme. Mereka menggunakan tipu daya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Akan tetapi Donald Trump tidak menduga bahwa dia mendapatkan perlawanan yang keras dari garda revolusi Iran dan sampai saat ini perang masih berkecamuk. Amerika dengan kesombongan dan keangkuhannya menindas negara-negara yang tidak sejalan dengan mereka. Mereka ingin menguasai dan merampok sumber daya alamnya dengan mencari alasan dan dalih agar apa yang dilakukan mendapat legalitas sehingga mendapat pembenaran dan dukungan dari negara-negara sekutu. Kita tidak sedang berada di salah satu blok, akan tetapi kita mengutuk tindakan biadab keji dan semena-mena yang dilakukan oleh Amerika dan Israel yang mengakibatkan ribuan jiwa tak berdosa meninggal menjadi korban atas kebiadaban mereka. Kita sebagai orang yang beriman dan sebagai bangsa yang merdeka dengan konstitusi kita yang mengamanatkan bahwa segala bentuk penjajahan dan penindasan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mereka berbuat makar dan tipu daya, tetapi mereka tidak menyadari sesungguhnya Allah lah pembuat makar terbaik. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat Al-Imran ayat 54. Kita sebagai umat Islam, orang yang beriman dalam berjuang tidak boleh mengatakan biar semua orang tahu siapa kita. Karena ini merupakan sikap sombong dan takabur. Karena kesombongan pasti akan tumbang.
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penutup dari khutbah ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan hati yang ikhlas, khusyuk. Semoga doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wal waqdul man khadala al-muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha besar, Engkau maha agung. Hari ini kami berkumpul di tempat ini semata-mata untuk memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami mohon ampunan. Hanya kepadamu kami mengharapkan tetesan kasih sayang. Karena Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, untuk kesekian kalinya kami menyadari betapa perjuangan kedua orang tua kami dalam mendidik dan membesarkan kami penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Kedua orang tua kami rela bersusah payah, penuh penderitaan demi memiliki anak yang sukses di kemudian hari. Akan tetapi di saat mereka telah renta dan lanjut usia, kami lupa akan perjuangan dan jerih payah mereka. Kami lupa untuk merawat mereka. Kami sibuk dengan anak-anak kami. Kami sibuk dengan keluarga kami. Kami sibuk dengan pekerjaan kami. Kami sadar bahwa berkah hidup ada pada mereka dan kunci surga ada pada keduanya. Oleh karenanya ya Allah, ampunilah kesalahan kami dan kedua orang tua kami. Kami bermohon kepadamu ya Rabb, kepada mereka yang masih hidup, berikan kekuatan untuk senantiasa beramal soleh, dan kepada mereka yang telah tiada, lapangkanlah kuburnya. Rahmatilah mereka dengan kasih sayang-Mu dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami, lingkungan kami, kampung halaman kami, serta daerah kami aman dan damai, sentosa lahir dan batin. Turunkanlah barokah rezeki-Mu, baik dari langit maupun dari bumi, serta jauhkanlah dari segala bencana dan malapetaka. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa antal fatihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum